Hari ini, hari pertunanganku dengan Kak Arga. Tak lama lagi, aku bisa menikah dengan Kak Arga. Kak Arga, kita kan sahabat sejak kecil. Bertahun-tahun ini, kita berdua yang serasi, pasangan yang cocok. Kenapa kamu bertunangan dengan Nadia Wijaya yang jelek itu? Nadia Wijaya kan putri pewaris grup Wijaya. Kalau bukan demi masa depan perusahaan, mana mungkin aku mau menikahinya. Nanti setelah dapat pesanan dari keluarga Wijaya, langsung kulepaskan dia. Kalau begitu, Kak Arga, kamu berencana bagaimana melepaskan Nadia Wijaya yang lengket terus itu? Sudah kupikirkan. Setelah kita dapat pesanan, aku akan pura-pura mati. Nanti pasti keluarga Wijaya datang batalkan pertunangan. Apa? Arga Saputra, berani-beraninya kamu memanfaatkanku? Clara, kamu tidak tahu, Nadia Wijaya semakin gemuk. Sekarang setiap melihatnya, aku jadi mual. Aku jijik. Kalau begitu, bagaimana kalau Nadia Wijaya tahu hal ini? Kalau kamu diam, aku diam. Perempuan sialan itu, mana mungkin tahu? Lewat pertunangan ini, keluarga kita sudah menempel untuk keuntungan dengan keluarga Wijaya. Nanti setelah dapat pesanan, kita langsung kabur bersama. Ayah, aku mau batalin pertunangan dengan Arga Saputra. Sayang, kenapa tiba-tiba mau batalin pertunangan? Bukannya kamu suka sama Arga? Udah bertahun-tahun? Dia cuma mau dapetin pesanan perusahaan kita baru mau nikah sama aku. Terus, dia malah rencanain pura-pura mati buat nipu aku batalin pertunangan. Arga Saputra si manis itu, ayah perintahkan sekarang, batalkan pesanannya, biar perusahaan Saputra bangkrut. Nanti Arga bakal ayah seret ke sini, buat sungkem minta maaf sama kamu. Jangan, ya. Aku mau urus dia sendiri. Anakku, terserah kamu. Arga Saputra. Clara, aku bakal bikin kalian bayar mahal. Kak Nadia, Kak Arga jatuh dari atas? Tewas. Apa? Iya, Kak Nadia. Coba lihat ke sini. Oke, aku ke sana. Cepat banget ya, kedoknya terbongkar. Kalian berdua, tunggu aja. Arga Saputra mana? Dia di mana? Kak Arga tadi jatuh dari atas. Darahnya berserakan. Oh ya? Cepat, tunjukkan. Karena kalian berani bohong, aku bakal buka konspirasi kalian. Kak Nadia, lihat Kak Arga terbaring di lantai. Jatuh dari atas, kenapa tak segera? Panggil ambulans? Jangan panik, aku telepon sekarang. Jangan telepon. Jangan telepon. Kak Nadia, sudah terlambat. Semuanya terlambat. Aku sudah periksa napas Kak Arga. Dia sudah tak bernapas. Oh, benarkah? Arga. Kenapa kau bisa jatuh dari atas? Tanpamu, apa yang harus kulakukan? Perempuan gendut sialan, sungguh setia. Tapi sayang sekali, aku tak tertarik padamu. Kak Nadia, bagaimana? Kak Arga sudah tak bernapas. Tadi tak kurasakan. Aku coba lagi. Perempuan gendut ini mau apa sebenarnya? Pura-pura mati ya. Hari ini kubuat kau mati lemas. Kak Nadia, apa yang kau lakukan? Kami mana mungkin bohongi kau? Bagaimana kalau Arga pura-pura mati? Mana mungkin, Kak Nadia, kau terlalu khawatir. Oh, benarkah? Akan kulihat. Apakah Arga benar-benar pura-pura mati? Ada apa? Sepertinya ku dengar suara Arga. Kak Nadia, pasti kamu yang terlalu merindukannya Kak Arga salah dengar. Kak Arga kan sudah meninggal. Kok bisa ngomong? Oh, begitu. Hah? Aku coba lagi. Nadia Wijaya, Kak Arga, kok hidup lagi? Nadia Wijaya, kamu gila? Kamu tahu beratmu? Mau membunuhku? Kak Arga, kukira kau mati. Kok tiba-tiba hidup? Aku mimpi? Syukurlah bukan mimpi. Kamu, Aku kenapa? Kak Arga, rupanya kau bohongi aku. tidak Nadia. Mana mungkin aku bohongi kamu? Kenapa kau suruh dia bilang kau mati?
Aku belum bisa musuhan dengan Nadia Wijaya. Kalau tidak, pesanan grup Wijaya akan hilang. Aku cuma bercanda. Aku cuma ingin tahu, apakah aku berarti bagimu atau tidak? Benarkah? Kalau dia siapa? Dia sepupu jauhku. Benarkah? Benar, Nadia. Mana mungkin aku bohongi kamu? Arga Saputra. Jangan cari alasan. Jangan kira. Aku tidak tahu. Kalian berdua sudah lama bersama. Nadia, aku bersumpah. Seumur hidupku, hanya kamu yang kucintai. Arga Saputra. Jangan cari alasan lagi. Pertunangan kita dibatalkan. Nadia, Kamu rasa ini sudah cukup? Belum. Jauh dari cukup. Kalian berdua si manis pasti akan membayar harga yang setimpal. Nadia, jangan diet lagi. Kamu sudah terlalu kurus. Iya, Nadia. Kamu latihan tiap hari. Cuma menyiksa diri. Benar, Ayah, ibu, aku harus kurus. Aku harus balas dendam. Nadia, kamu tak perlu diet lagi. Perusahaan farmasi grup kita sudah menciptakan obat pelangsing ajaib. Cuma perlu 1 pil. Langsung kembali ke 45 kilogram. Ayah, ini benar. Benar, nak. Dengan obat ini, aku bisa kurus ke 45 kilogram. Selama ini, aku hanya sibuk belikan barang untuk Arga. Nyaris tak pernah belanja untuk diri sendiri. Kali ini, aku pasti akan memanjakan diri. Beli 1 set perhiasan. Nona Wijaya, silakan lihat. Cincin ini adalah seri terbaru kami. Seri bintang gemerlap. Coba lihat, putar di cahaya. Seperti memakai seluruh langit malam di tangan. Nadia Wijaya, kok kamu di sini? Nadia Wijaya, kok kamu di sini? Wah, kalian berdua, kok kesini hari ini? Si gendut ini, kok bicaranya nyinyir sekali hari ini? Cincin ini bungkuskan untukku. Kak Nadia, kebetulan sekali ya. Aku juga mau cincin ini. Kamu kan tahu, beberapa hari lagi aku menikah dengan Kak Arga. Bisa tidak kamu berikan padaku? Serahkan. Mengapa harus kuberikan? Kakak, kamu kan selalu dermawan. Cincin ini berikan saja padaku. Lagi pula, muatkah cincin ini di jarimu? Lihat dirimu, gemuk begini. Meski tak muat, masih lebih baik dari wajah oplasmu. Kamu, Nadia Wijaya, apa salahku padamu? Yang mengganggu, kan kamu rebut pacarku. Rebut cincinku. Mau rebut apa lagi? Kak Arga, lihat dia. Tenang, Clara. Jangan hiraukan. Si gendut ini, aku yang beli. Bayar pakai kartu? Ayah, hentikan semua kerjasama dengan Arga Saputra. Dan blokir kartunya. Arga Saputra. Baik, nak. Pak, kartu Anda tak bisa dipakai. Mana mungkin? Nadia Wijaya, ini ulahmu? Kamu sekarang sehahat ini? Cincin ini aku ambil. Lupakan soal kartu itu. Pria sepertimu sudah layak masuk neraka. Kau, Kak Arga, jangan dengarkan dia. Nadia Wijaya, dalam beberapa hari lagi akan ada pernikahan aku dan Kak Arga. Pasti kamu datang, kan? Tentu datang. Nanti aku pasti bawa cincin ini ke pernikahan kalian untuk beri selamat. Kak Arga, lihat Nadia, keterlaluan sekali. santai Clara. Saat hari pernikahan nanti, aku akan buat dia serahkan cincin itu padamu. Aku akan buat dia di depan semua tamu. Jadi malu. Ayo pergi. Obatku, ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia jatuh? Harus panggil ambulans? Jangan, dia pasti pura-pura. Punya berapa rumah? Jangan sok baik. Aku direktur konglomerat. Masa aku mau nipu kalian? Tolong aku,
Terima kasih. Kalau kamu baik-baik, aku pergi dulu. Berkat kamu, aku harus balas budi. Kamu penyelamatku. Tidak apa-apa, bantuan kecil saja. Dia baik sekali. Direktur Mahendra, Anda baik-baik saja? Maaf saya terlambat. Asisten Anda datang. Saya pergi dulu. Asisten Jang, kau lihat gadis itu? Dia yang menyelamatkanku. Aku mau semua datanya. Aku harus balas budi. Aku akan menikahinya. Ya, Nak, hari ini rasanya bagaimana? Setelah minum obat pelangsing ini, ada tidak rasa tak enak? Nadia, menurut ayah, jangan minum obat pelangsing lagi. Ayah rasa keadaanmu sekarang sudah cukup baik. Ayah, ibu. Aku harus kurus. Anakku sayang, kalau kau minum pil terakhir ini, beratmu akan kembali 45 kilogram. Tapi nak, kau harus pikir matang-matang. Minum pil ini mungkin ada efek samping. Tidak apa, ayah. Aku tidak takut. Demi Arga, bertahun-tahun jadi gendut. Sudah lama aku muak. Rasanya bagaimana? Ada tidak rasa tak enak? Tidak, tidak bisa. Perutku sakit sekali. Sudah ayah bilang kan, jangan biarkan Nadia minum obat macam ini. Lihat, Nadia menderita sekali. Astaga, Nadiaku. Ibu, jangan salahkan ayah. Obat ini aku yang mau minum. Bagaimana? Sudah baik kan? Datang lagi rasanya. Datang lagi. Ibu, aku sudah kurus? Kurus. Sudah kurus. Arga, kau lihat aku? Setelah kurus begini, pasti akan menyesal. Clara, puas dengan pernikahan? Kak Arga, katakan Nadia Wijaya si gendut itu datang atau tidak? Pinggang Nadia Wijaya. Sebesar gentong. Gaunnya saja tak muat. Betul. Dia berdiri di sana, bak tabung gas. Mungkin pintu utama hotel tak bisa dia lewati. Lemaknya bisa tersangkut di pintu putar. Sudah siap semuanya. Sudah. Kami diutus Direktur Wijaya untuk melindungi Anda. Selama Anda tak setuju, takkan ada yang berani mendekat. Pria atau wanita, hari ini kalian akan kena batunya. Sayang, kenapa Nadia Wijaya belum datang? Jangan-jangan dia takut? Nadia Wijaya. Si gendut itu hanya jago mulut. Saat seperti ini, dia pasti kabur. Kak Arga, wanita kemarin itu sangat keterlaluan. Hari ini, aku tak akan lepaskan dia. Tenang sayang. Nanti Nadia datang, serahkan padamu. Karena si gendut itu tak berani datang, maka sekarang kita mulai pernikahan ini. Siapa bilang aku tak berani datang? Clara, Arga Saputra. Hari ini, aku sengaja datang untuk memberi ucapan. Siapa bilang aku tak berani datang? Clara, Arga Saputra. Hari ini, aku sengaja datang untuk memberi ucapan. Siapa ini? Cantik sekali. Sorot matanya, rasanya familiar ya. Lengannya, kok bisa sekurus itu? Bak bidadari turun ke bumi? Aku kok merasa seperti melihat bidadari. awalnya kupikir pengantinnya sudah cukup cantik, tak disangka di hadapannya pengantin ini hanya seperti figuran pendamping. Cuma jadi pelengkap saja. Siapa ini? Sorot perhatianku. Semua direbutnya. Kamu siapa? Kenapa datang ke pernikahanku? Cepat sekali lupa siapa aku. Kita pernah bertemu. Kalau kita pernah bertemu, pasti aku akan ingat kamu. Karena kamu lupa siapa aku, maka perlahan-lahan akan kubuat kamu ingat. Kita kan tidak kenal. Bawa banyak orang. Untuk apa di pernikahanku? Untuk apa? Aku akan buat pernikahan kalian jadi kacau besar. Kamu mau merusak pernikahanku? Kenapa kamu keterlaluan sekali? Satpam, Satpam. Cepat usir perempuan gila ini. Keluar dari sini. Siapa yang berani? Pernikahan hari ini akan kubuat untuk kalian jadi kacau besar.
Pernikahan hari ini akan kubuat untuk kalian jadi kacau besar. Sayang, dia siapa? Ini gimana? Kami denganmu tanpa dendam apapun. Kau rusak pernikahanku. Mau apa? Tanpa dendam apapun, Arga Saputra, kau cepat melupakanku. Masalah kita berdua belum selesai dihitung. Siapa kau sebenarnya? Aku Arga Saputra, aku benar dan tak takut. Tak pernah lakukan hal tak bermoral. Tak lakukan hal tak bermoral? Kau yakin? Kau siapa? Kenapa sangat membenciku? Siapa aku tak penting. Yang penting, kalian si manis ini sudah menghina aku. Aku mau kalian di depan umum. Menggonggong 3 kali seperti anjing. Kau gila! Berdasarkan apa kau menghina kami? Sudah sampai saat ini, kau masih ngeyel? Arga Saputra, ku beri 2 pilihan. Mau menggonggong, atau ku bantu kau. Mimpi! Baik, kalau tak mempan dibujuk halus, harus dipaksa keras. Jangan salahkan aku. Mau menggonggong atau tidak? Kak Arga, kami salah apa padamu? Harus di pernikahanku. Mengacau begini. Itu tanyakan saja. Pada diri kalian, sebenarnya pernah lakukan hal yang bejat atau tidak? Jangan kira bawa 2 pengawal bisa kacaukan pernikahanku. Ini baru permulaan. Masih ada yang lebih seru. Kenapa takut? Mau apa lagi? Aku mau dia ditampar. Dan mengakui sendiri kalau dia pria brengsek. Kamu dan Kak Arga, hubungan apa? Berdasarkan apa? Suruh dia mengaku begitu? Hubungan apa? Kami berdua musuh. Kamu siapa? Aku tak kenal kamu. Mana mungkin menyinggungmu tanpa sebab? Kenapa buru-buru? Setelah kau akui kau pria brengsek, pasti tahu siapa aku. Mimpi! Tak mau mengaku, dipukul sampai mau. Hei, aku bilang, aku mau mengaku. Mulai Aku pria brengsek. tamparannya, Aku pria brengsek. dan kamu, biar ku pikir, cara hadapimu. Perempuan sialan, apa maumu? Berani katakan, siapa dirimu? Ku khawatir. Setelah ku katakan, kau ketakutan setengah mati. Katakan, aku ingin tahu identitas aslimu. Baik, dengarkan. Aku Nadia Wijaya. Baik, dengarkan. Aku Nadia Wijaya. Kamu Nadia Wijaya? Si manis itu, jelek dan gendut, kamu segini kurus. Mana mungkin Nadia Wijaya? Jaga mulutmu. Kalau tidak, nanti kamu yang susah. Nadia Wijaya gendutnya kayak babi. Mana mungkin kamu Nadia Wijaya? Nadia Wijaya bodoh dan tolol. Mana mungkin segala kamu? Dulu aku terlalu baik. Sibuk urus orang tak tahu balas budi, sampai lupa urus kamu. Oh, aku tahu siapa kamu. Kamu pasti Nadia Wijaya sewa aktor ya? Tak kusangka, selain rebut suami orang, imajinasimu juga tinggi. Jangan pura-pura. Ini pasti Nadia Wijaya. Dia iri lihat Kak Arga menikah, jadi sengaja cari orang untuk rusak pernikahanku. Sudah kuduga. Mana mungkin kamu Nadia Wijaya? Mana ada orang semalam langsing 50 kilogram lebih? Nadia Wijaya si manis itu benar-benar menjijikan. Karena dia gendut, dia cari orang untuk hancurkan pernikahan orang. Betul, tak kusangka dia bisa sejahat itu. Kelihatannya kalian tak percaya tanpa bukti. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku ini Nadia Wijaya atau bukan? Cuma bawa kakak doang, bisa buktiin identitas? Jangan-jangan itu alat palsu buat nipu? Kak Arga, jangan-jangan dia beneran Nadia Wijaya? Masa iya dia Nadia Wijaya? Turun 50 kilogram semalam? Aneh banget. Nggak nyangka Nadia Wijaya. Kurusnya secantik ini. Coba dari dulu. Nadia Wijaya si gendut, kurusnya secantik ini, nggak usah nikah sama Clara. Nadia Wijaya si gendut itu, kok bisa berubah total? Harusnya dia tetap gendut, seumur hidup di Jack terus. Oke. Sekarang semua orang udah tahu aku Nadia Wijaya. Kalian berdua harusnya berlutut. Dan minta maaf. Ngapain gue minta maaf? Kita kan udah putus. Lagi pula, hari ini lu datang ke pernikahan kita, bukan yang ngucapin selamat? Selamat? Ngapain gue kasih selamat ke cowok brengsek selingkuhan? Apa maksudnya ini? Apa Arga berselingkuh? Tapi Aga bilang, Nadia yang berselingkuh? Kepalaku nyaris tak bisa berpikir. Mungkinkah Arga berselingkuh dengan Clara? Kau ini, jangan fitnah aku. Fitnah? Arga, sudah begini. Kau masih membela diri? Kau ingat hari kau pura-pura mati? Kenapa? Mau apa?
Sejak tahu kau pura-pura mati, aku kumpulkan bukti. Agar kau kehilangan segalanya dan nama baikmu hancur. Kau pikir bahwa beberapa pengawal bisa menghancurkanku? Kau gila? Kalau berani, tunjukkan bukti. Nadia, perlu aku antar ke rumah sakit jiwa? Jangan seperti anjing gila menggigit sembarangan. Aku mohon, cepat tunjukkan buktinya. Kalau tak ada bukti, kau kualaporkan atas fitnah. Arga, jangan bilang tak kuperingatkan. Kutanya terakhir kali. Kalau sekarang kau bersujud dan mengaku salah, mungkin aku masih beri kesempatan. Kalau tidak, bukti-bukti itu akan kumuat ke publik. Hingga kau jadi musuh semua orang. Kau kira aku takut? Berani tunjukkan buktinya? Ayo tunjukkan. Baik, kalau kau cari mati sendiri, kupenuhi permintaanmu. Dua orang dalam video ini adalah Arga Saputra dan Clara. Apa aku baru saja dengar Arga Saputra? Bilang dia pura-pura mati? Semua sudah lihat, kan? Ini Arga Saputra. Dan Clara. Video mereka bersekongkol. Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau punya video ini? Aneh, Arga Saputra. Kau tak tahu. Kalau tak mau ketahuan, jangan lakukan. Ini fitnah. Buktinya sudah sangat kuat. Masih mau cari alasan? Ini cuma video. Bisa buktikan apa? Bisa jadi video ini hasil rekayasa. Benar. Hanya modal satu video, lalu tuduhan ini kau timpakan padaku? Terlalu gegabah. Kau bawa video palsu untuk memfitnah kami. Kami bisa melaporkanmu. Lapor aku? Kalian berdua selingkuh, pikiran bejat. Jangan samakan orang lain dengan kalian yang bejat. Nadia Wijaya, jangan asal bicara. Sepertinya, video ini kurang kuat. Masih ada video lain. Nadia Wijaya. Aku cuma batalkan pertunangan denganmu. Perlu segitunya? Membenciku? Kak Arga katamu. Kalau Nadia Wijaya, si manis itu, tahu kita berdua dekat gimana? Clara. Nadia Wijaya si manis itu tak akan tahu. Lagi pula aku akan segera tinggalkan dia. Nanti semuanya akan jadi milikmu. Masa indah kita akan tiba. Kak Arga, kamu baik sekali. Semua sudah lihat jelas, kan? Hari itu adalah hari pertunanganku dengan Arga Saputra. Tapi dia dan Clara, dengan terang-terangan, selingkuh di depan hotel. Apa pasangan ini? Berani-beraninya. Ternyata dulu omongan Arga, kalau Nadia Wijaya selingkuh, cuma omongan sepihaknya, Arga Saputra. Sekarang semua, akhirnya kebenaran terungkap. Arga Saputra, masih ada yang mau kau katakan? Ya, aku selingkuh. Terus mau apa? Oh iya, urusan yang kuminta sebelumnya. Sudah selesai? Direktur Mahendra sudah kutemukan. Informasi gadis yang menyelamatkanmu. Siapa namanya? Dia Nadia Wijaya. Direktur Mahendra, ada satu hal lagi. Hei, katakan saja. Jangan ragu-ragu. Nona Wijaya dalam semalam turun berat badan lebih dari 50 kg. Sekarang sangat kurus. Dia begitu baik hati. Apapun keadaannya, aku tetap menyukainya. Asisten Pratama sudah ketemu. Di mana dia sekarang? Direktur Mahendra, dia di sebuah hotel. Ayo kita temui dia. Wah, heboh banget. Arga Saputra tak setia pada Putri Grup Wijaya. Si, pria brengsek. Polisi harus menangkap pria macam ini dan memenjarakannya. Nadia Wijaya, kau kurus 50 kg lebih dari aku? Lalu tunjukkan video bukti. Aku berselingkuh, bukankah? Karena masih cintaku, ingin aku kembali? Saat kau ucapkan ini, tak merasa bersalah? Nadia Wijaya, tak dapatkan aku, lalu mau hancurkan aku? Hati perempuan paling kejam. Kau narsis banget. Aku memang mau hancurkanmu, tapi Karena kau sudah kurus dan tampan. Asal kau hari ini berlutut minta maaf, aku maafkan. Kak Arga. Clara, jangan terburu-buru. Tunggu aku urus dulu, perempuan Nadia Wijaya ini. Arga Saputra, kau sungguh tak tahu malu. Malah mau menyuruhku berlutut? Kau bahkan tak pantas untuk mengikat tali sepatuku. Dulu kau cuma si manis. Selain aku, tak ada yang mau menerimamu. Benar. Kau datang ke acara pernikahan. Aku dan Kak Arga hari ini. Bukankah karena di hati masih memikirkan Kak Arga? Ingin merebut kembali Kak Arga? Kalau begitu kau salah besar. Aku datang hari ini bukan untuk buktikan masih cinta padanya, tapi untuk hancurkan pernikahan kalian. Buat kalian hancur nama baiknya. Direktur Mahendra, ini hotel tempat Nona Wijaya berada. Asisten Pratama, nanti ingat, berikan cincin berlianku padaku. Siap.
Nadia, sejak hari kau selamatkan aku sudah bertekad menikahimu. Ayo, Berani sekali kau? Mau rusak pernikahanku? Mau ungkap kedok asliku? Betul. Aku datang hari ini untuk beritahu semua orang, kau memang si manis. Pria brengsek sialan. Lagi pula aku sudah putus hubungan denganmu. Pria brengsek! Nadia Wijaya! Dulu kau cuma si manis. Dengan hak apa kau sebut aku pria brengsek? Siapa bilang tak ada yang mau aku? Ada yang mau aku. Coba cari pria lain yang lebih mumpuni dariku. Kurasa kau tak akan bisa menemukannya. Kau bilang tak ada, ya memang tak ada. Kalau saja para pria itu tahu dulunya kau adalah si manis, tak ada yang mau menerimamu. siapa bilang tak ada yang mau menikahi Nadia? Siapa bilang tak ada yang mau menikahi Nadia? Kenapa bisa dia? Bagaimana mungkin di dunia ini ada pria setampan itu? Apa ini tidak salah? Yang datang ternyata adalah pemimpin 4 keluarga besar. Direktur grup Mahendra. Mahendra! Kenapa kau datang? Terakhir kau menyelamatkanku. Sudah kukatakan aku ingin membalas budi. Aku ingin menikahimu. Waktu itu cuma bantuan kecil saja. Kau tak perlu mengingatnya. Sejak saat itu, Nadia, aku sudah memutuskan. Tak peduli kau menjadi seperti apa, aku akan menikahimu. Sekarang tampaknya, kedatanganmu cukup tepat waktu. Untuk melamar wanita, sehebat dirimu, tentu saja aku harus berlari cepat. Kalau tidak, bagaimana jika direbut pria lain? Bagaimana dong? Lamaran? Bagaimana rencanamu melamarku? Aku berencana menyerahkan seluruh grup Mahendra sebagai lamaran kepada Nona Wijaya. Tidak tahu, apakah Nona Wijaya bersedia? Astaga! Grup Mahendra bernilai miliaran. Mas kawin sebanyak ini. Beberapa keturunan pun tak akan habis. Tampaknya Direktur Mahendra sungguh-sungguh bertekad untuk menikahi Nadia Wijaya. Mereka berdua sungguh serasi sekali. Kamu serius mau menjadikan seluruh grup Mahendra sebagai mas kawin? Tentu. Nadia, maukah kau menikah denganku? Kalau kau rela memberikan seluruh grup Mahendra padaku, tentu aku mau. Terima kasih mau menikah denganku. Nadia Wijaya, sudah cukup mainmu. Dari mana lagi kamu sewa aktor, terus berakting di sini? Gak capek? Gak malu kalian berdua? Terus-terusan berakting di sini? Betul. Menyewa aktor pun nggak cari yang sesuai. Pria ini sangat tampan. Pantas nggak sih kamu? Masa sih? Nadia Wijaya ternyata begitu munafik untuk menjaga gengsi sampai menyewa aktor untuk menikahinya? Mengatakan aku aktor? Menurutmu, aku tidak tulus datang untuk meminang Nadia ya? Memangnya bukan? Semua orang tahu Direktur Grup Mahendra tak dekat dengan perempuan. Mana mungkin menginginkan wanita yang sudah kubuang? Berani kau pukul aku? Jika kau berani lagi mengucapkan satu kata kasar pada istriku, hari ini pasti ku buat kau ketakutan setengah mati. Serius juga aktingnya. Berlagak jadi Direktur Grup Mahendra. Buat puas dirimu ya? Grup Mahendra, keluarga elit papan atas. Seorang direktur seperti Direktur Mahendra, mana mungkin menyukai wanita seperti Nadia Wijaya? Kalian berdua yang manis ini memang suka meremehkan orang. Kenapa? Jadi kesal dan malu? Kalau begitu suruh pria ini bukti dirinya benar Direktur Grup Mahendra. Baik. Hari ini aku pasti buat kalian mengakui. Bagus. Aku mau lihat aktingmu sehebat apa. Direktur Grup Saputra ya, anak kesayanganmu, Arga Saputra, menyinggungku. Mulai sekarang, semua pesanan kerjasama antara Grup Saputra dan Grup Mahendra dibatalkan semua. Apa? Jangan, Direktur Mahendra. Kumohon, beri kami kesempatan lagi. Kamu menelepon ayahku? Kamu pikir dengan menelepon bisa buktikan identitasmu sebagai Direktur Grup Mahendra? Siapa tahu di telepon itu bukan ayahku. Bisa jadi orang bayaran. Sekarang pemain, sungguh profesional, bahkan telepon dipalsukan. Bagus. Karena kamu begitu profesional, aku akan memberi tepuk tangan untukmu. Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus. Segera dimulai. Arga Saputra, kau anak kurang ajar. Kau tak tahu betapa berkuasa Direktur Mahendra. Semua orang berebut dapat pesanan grup Mahendra. Kau malah berani singgung Direktur Mahendra? Apa? Ayah? Aku tak singgung Direktur Mahendra. Telepon Direktur Mahendra. Sudah sampai ke sini. Nanti malam pulang, akan kuhajar habis. Dasar anak bodoh. Masa dia memang Direktur Grup Mahendra? Kak Arga, ada apa? Ayahku baru saja menelepon. Katanya Direktur Grup Mahendra membatalkan pesanan keluarga kami. Mana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi Direktur Grup Mahendra? Grup Mahendra, mana mungkin tertarik pada Nadia Wijaya?
Nadia, hatinya sangat baik. Aku justru menyukainya. Ada apa? Masa kamu tidak tahu Nadia Wijaya sebelumnya? Perempuan gemuk? Jaga mulutmu. Hari ini, aku bisa membatalkan pesanan grup Saputra. Besok bisa membuat grup Saputra bangkrut. Kamu bertindak, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Tadi kalian mengganggu istriku. Pernahkah berpikir akan berakhir seperti ini? Masih mau apa lagi? Apa kulakukan? Bikin keluargamu bangkrut. Bukan hal yang terlalu kejam, kan? Pak Mahendra, aku benar-benar tak tahu Anda direktur grup Mahendra. Kasih aku satu kesempatan lagi, aku janji tak akan lagi berbuat seperti ini. Kumohon, jangan hancurkan keluargaku, kalau aku pulang ayah akan membunuhku. Nadia istriku, siapa sakiti Nadia, adalah musuhku dan akan kuhukum. Aku salah, aku bersalah. Aku sombong dan buta. Nadia tolong bela aku. Jangan akhiri hidupku. Minta tolong padaku? Waktu hina aku tadi, kenapa begitu berani? Dengar, tak mungkin. Nadia Wijaya, kau kejam sekali, Kak Arga. Gimana ini? Kita sakiti Pak Mahendra. Sekarang kita tamat. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Hei, mau apa? Maaf. Kumohon, jangan bubarkan keluargaku. Nadia, mau diapakan? Dua orang ini? Dihukum? Tentu, mereka harus jatuh dan hina. Baik. Aku tak hanya akan bangkrutkan mereka, tapi juga hancurkan nama baik mereka. Nadia Wijaya, aku mohon padamu, jangan bertindak terlalu kejam. Boleh tidak beri aku satu kesempatan lagi? Boleh tidak? Kesempatan. Arga Saputra, kau benar-benar keras kepala tak sadar-sadar. Bukankah akibat yang sekarang semua ulahmu sendiri? Masih minta kesempatan? Kau tidak bisa melihat kesalahan pada dirimu sendiri? Nadia, jangan biarkan pria brengsek ini mengotori tanganmu. Biarkan aku yang memukulnya. Mau coba rasakan seberapa keras kepalanku? Mau coba rasakan seberapa keras kepalanku? Jangan pukul lagi. Semua kejadian sebelumnya juga tidak ada hubungannya denganku. Nadia, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Beri aku satu kesempatan lagi untuk bertobat dan berubah total. Aku nanti pasti akan baik padamu. Baik padaku? Kalau begitu, Clara, harus bagaimana? Ini, perempuan ini, usir dia pergi, semakin jauh semakin baik. Kau, Benarkah? Bukankah dulu kau sendiri yang mau pura-pura mati? Arga Saputra, jangan berpura-pura lagi. Aktingmu terlalu buruk. Nadia, kalau aku tahu, kau bisa kurus lebih dari 50 kg dan jadi secantik ini, aku pasti tidak akan bersama dengan perempuan Clara itu berhubungan. Aku pura-pura mati, semua dipaksa Clara untuk melakukannya. Dia yang mendatangiku lebih dulu, menggodaku. kau ini laki-laki atau bukan? Beraninya kau lempar semua kesalahan padaku. Kemarin malam, waktu ketemu di rumah, kau bilang apa? Clara, beraninya kau tanya balik aku? Aku cuma mau tanya, siapa yang duluan kirim pesan? Kau, kan? Omong kosong. Nyatanya kau yang ajak aku ketemu. Kau yang bilang Nadia Wijaya. Si gendut itu nggak mau disentuh. Kita sahabat sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, baru sekarang kau cari aku. Clara, benar kata orang, hati perempuan paling kejam. Kau berani-beraninya memutarbalikkan fakta? Aku yang memutarbalikkan fakta. Arga Saputra. Aku baru sadar siapa dirimu sebenarnya. Kau yang janji, begitu dapat pesanan berkomisi dari grup Wijaya, langsung bawa aku kabur jauh bersama. Sekarang, kau malah berani lempar semua kesalahan padaku? Diam kau! Kau berani pukul aku? Kalau bukan karena kau setiap hari goda aku, mana mungkin aku mau sama kamu? Mana mungkin aku mau batalin tunangan sama Nadia Wijaya? Wah, worth it banget datang ke pernikahan ini. Bisa nonton drama seru kayak gini. Iya. Nonton gratisan, penjahat saling gigit. Kau mau apa? Mau apa? Dasar laki-laki brengsek. Aku bakal bikin kau sengsara. Cukup. Sudah selesai kalian berantem? Aku nggak ada waktu nonton kelakuan kalian yang memalukan ini. Siapa yang berantem? Siapa yang berani ganggu anak kesayanganku? Siapa yang berulah? Siapa yang berani ganggu putriku? Bagaimana? Ayah ibu dengar, kau diganggu, langsung datang. Sayang, ada yang terluka? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, kamu satu-satunya putri kami. Arga Saputra, kau sudah khianati Nadia. Masih kurang? Berani-beraninya ganggu dia. Paman Wijaya, saya... Maafkan saya. Paman Wijaya, saya tidak sadar. Saya seharusnya tidak bersama wanita itu. Beri saya kesempatan lagi. Dari awal kamu dengan Nadia, jalan bersama, saya sudah tidak setuju. Sudah lama saya tahu, kau bukan pria baik. Belum lama, sifat aslimu ketahuan. Nak, mau diapain orang ini? Pak, dua orang ini tidak layak kita buang waktu sedetik pun. Hari ini, saya akan putuskan semua dengan mereka. Kak Nadia, dulu aku terlalu bodoh.
tak bisa melihat sifat asli Arga Saputra. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Boleh, aku janji. Aku tak akan muncul di hadapanmu lagi. Pasti minggat jauh-jauh. Sekarang baru tahu minta ampun? Dulu, waktu kau dan Arga Saputra bermesraan, kenapa tak terpikir? Akhirnya begini? Bukan, Kak Nadia. Bukan begitu. Kau masih ngeyel saja? Dulu saat aku gemuk, kau ejek aku gendut dan merebut pacarku. Nah, karena kau benci orang gemuk, hari ini akan kujadikan kau gemuk. Jangan, aku tidak mau. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya keterlaluan? Aku tak mau jadi gemuk. Seret dia keluar. Nadia Wijaya, kau gila! Aku gila? Sekarang, sebaiknya kau pikirkan, saat keluargamu bangkrut, mau tidur di sampah, atau di kolong jembatan. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Arga Saputra, dengarkan, dalam 1 menit, grup Saputra bangkrut. Dan kau, nanti, hanya akan jadi pengemis pemulung. Bangkrut? Tidak, jangan perlakukan aku begini. Orang sepertimu seharusnya sudah jatuh dan hancur. Paman Wijaya, aku tahu, dulu Bapak bersedia menerimaku jadi menantu. Pasti karena melihat kemampuanku dalam hal tertentu. Kumohon, bantu aku. Tolong bujuk dia ya. Kemampuan? Kalau bukan karena anakku, dulu jatuh cinta padamu. Nekat mau menikahimu, mana mungkin aku menerima. Orang tak becus seperti kau, yang cuma pandai merusak. Kalian tak boleh perlakukan aku begini. Nadia Wijaya, terutama kau. Dulu beratmu 100 kilo, gaun pengantin saja tak muat. Akulah yang menahan jijik, menikahimu dan bilang mencintaimu. Mencintaiku? Arga Saputra, jujurlah pada dirimu sendiri. Pikirkan baik-baik. Saat kau menikahiku dulu, apa benar karena cinta? Atau hanya untuk harta keluarga Wijaya? Sekarang ku buat bangkrut? Tidur di tumpukan sampah wajar saja. Aku waktu itu sedang kalut. Nadia, aku pernah berjanji. Begitu banyak padamu. Beri aku kesempatan lagi biar berhati. Janjiku padamu. Janji lagi? Pria sepertimu, saat mengucapkan kata-kata ini, tidak malukah? Nadia, demi masa lalu kita yang pernah saling mencintai, ampuni aku kali ini. Mengampunimu? Arga Saputra, jangan buang-buang waktuku lagi. Sebaiknya kau pulang sekarang. Periksa baik-baik, apakah grup Saputramu sudah bangkrut atau belum. Seret dia keluar. Nadia Wijaya, aku tak akan membiarkanmu. Nadia, jangan sampai si brengsek itu bikin Nadia bete. Kamu siapa? Paman, saya Mahendra. Ayah, ibu, inilah calon menantu kalian. Apa? Nak, ini bagaimana ceritanya? Baru saja Arga, si brengsek itu diusir. Kok sudah ada calon menantu lagi? Bu, Mahendra beda dengan Arga. Tadi beliau yang bantu saya keluar dari masalah. Bahkan mau menikahi saya. Wah, anak perempuan memang cepat besar. Bu sayang, kali ini saya pasti tidak salah pilih. Mahendra pria baik. Hei anak muda, asalmu dari mana? Paman, saya Mahendra. Direktur grup Mahendra yang sekarang. Pemimpin 4 grup besar itu? Direktur grup Mahendra? Betul, Paman. Siapapun kamu, kalau mau menikahi anak saya, harus lulus ujian saya dulu. Bagaimana kamu kenal dengan putri saya? Waktu itu Asma saya kambuh, putri ibu yang menolong saya. Beliau benar-benar orang yang baik hati. Saya tahu anak saya baik. Jangan banyak ngomong. Ayah, jangan susahkan Mahendra. Ayah cuma punya 1 putri kesayangan. Jangan sampai dibawa kabur sembarangan. Ayah, tenang saja. Mahendra, demi menikahiku, dia memberikan seluruh grup Mahendra padaku. Ini Asisten Pratama. Siapkan segera perjanjian pengalihan saham. Aku akan berikan semua sahamku pada Nadia. Siap. Paman, sekarang bolehkah aku menikahi Nadia? ayah pertimbangkan dulu. Ayah, jangan khawatir. Aku percaya kebaikan Mahendra. Sudahlah, ayah percaya. Pilihan putri ayah. Terima kasih, Ayah. Karena putri ayah sangat menyukaimu. Ayah setuju. Kalian berdua bersama. Beberapa hari lagi datang ke rumah kami untuk makan malam biasa, ya. Mahendra repotkan kamu datang. Orang tuaku. Memang keras kepala. Tapi sebenarnya mengakui kamu loh. Tidak repot, Paman dan Bibi mau menerimaku. Sudah sangat cukup bagiku. Jangan cuma omong manis.
Nanti kalau perlakukan Nadia tidak baik, ayah tidak akan memaafkanmu. Betul. Nadia kami begitu baik, jangan sampai kamu menyakitinya. Nadia Wijaya, kita bertemu lagi? Kalian berdua, si manis, berani datang lagi? Selama aku di sini, ada yang bisa mengganggumu. Mahendra, kau juga di sini? Kebetulan hari ini, aku mau menghitung urusan dengan Nadia Wijaya. Jangan ikut campur. Nadia Wijaya inilah yang menghancurkan grup Saputra dan merampas asetnya. Kau sebagai pacarnya, kenapa tidak mengawasi dia? Aku lebih paham siapa Nadia daripada kalian semua. Kebangkrutan grup Saputra adalah akibat ulah sendiri Arga Saputra. Kalau masih berani membuat keributan, ku buat kau menderita. Aku yang salah? Kalau bukan karena Nadia Wijaya menggagalkan rencanaku, mana mungkin aku bangkrut? Hari ini dia harus mengembalikan hartaku. Ini adalah perjanjian jaminan aset yang ditransfer grup Saputra ke Nadia Wijaya saat pertunangan. Kau yang tanda tangani. Kalau hari ini hartaku tidak dikembalikan, aku akan membongkar semuanya. Barang palsu, berani kau tunjukkan memalukan. Palsu? Kau berani bilang ini palsu? Besok aku bawa wartawan ke sini. Akan kubuat keluarga Wijaya dan Mahendra kehilangan muka total. Sudah lihat? Tertulis hitam di atas putih. Tak bisa kamu ingkari. Nadia Wijaya, sekarang kamu takut? Kaya raya dari merampok harta keluarga Saputra, tidak merasa malu? Dan kamu membesarkan anak perempuan yang mengandalkan cara curang untuk kaya. Pantaskah jadi bos grup Wijaya? Dasar tak tahu malu. Lihatlah diri sendiri, kau ini apa? Berani menghina anakku. Nadia kami bertindak jujur, jauh lebih baik darimu, naik dengan merebut pacar orang. Kamulah yang memalukan. Clara, setelah grup Saputra bangkrut, pakaian yang layak pun tak mampu beli lagi. Masih berani mengejekku? Jangan alihkan pembicaraan. Kamu tanda tangan perjanjian ini, jika tidak kuajak wartawan untuk membongkarmu. Wartawan, kau pikir ada yang percaya? Dokumen palsumu ini? Palsu? Ini asli. Kalau tak mau tanda tangan, besok kuajak wartawan. Nama kalian hancur. Kami serius. Nanti semua orang akan tahu Nadia Wijaya, wanita jahat. Asli? Coba jelaskan. Kapan stempel grup Saputra menjadi sekecil ini? Hurufnya pun salah 2. Tidak mungkin. Ini benar. Mungkin stempelnya ganti model belakangan. Ganti model, kami bertunangan, tanggal 15 bulan lalu. Dokumen ini bertanggal 10 bulan ini, masa sebelum bertunangan, sudah menandatangani perjanjian gadai aset, perjanjian sepenting ini, tanpa saksi pihak ketiga. Sama sekali, siapa percaya? Penipu. Berani memalsukan bukti untuk memeras kami. Kau cari mati. Tak tahu malu. Bangkrut lalu memeras. Memalukan. Arga, kau tipu Nadia. Dan palsukan bukti. Hutangmu ini akan kami tagih. Pak Mahendra, jangan sampai kau tertipu dia. Dia wanita jahat. Kami masih punya bukti lain. Apa maumu? Simpan niat kotormu? Atau kau sendiri yang rugi? Bahkan jika perjanjian palsu, selama pertunangan, dia habiskan uang keluarga Saputra. Harus kau kembalikan tunai. Total 500.000 yuan. Hari ini harus kau berikan. Kalau tidak, aku tak akan pergi. Ya, 500.000. Kurang sedikit pun tak boleh. Keluarga Wijaya kaya raya begini. 500.000 yuan itu sangat kecil. 500.000? Kau bukan ingin uang, tapi sudah gila. Aku malah mau tunjukkan siapa yang pakai uang siapa. Coba kau lihat sendiri. Selama masa pertunangan, semua pakai uangku. Aku tak pernah pakai sedikit pun uang grup Saputra. Justru kau yang sering minjam uang dariku. Total 100.000 yuan. Semua ini kau lupa? Aku cuma butuh dana sementara. Bukannya tak akan kembalikan. Meski begitu, kau tak boleh menghancurkan grup Saputra. Harga Saputra minjam sedikit uangmu. Ada masalah apa? Harus sekejam ini? Aku yang kejam? Jaket bermerek yang kau pakai ini juga model lama ku buang. Bukan, Kau mengada-ada. Ini ku beli sendiri. beli sendiri. Kalau begitu balikkan. Lapisan dalamnya, lubang yang tak sengaja ku korek. Masih ada di situ. Sungguh menggelikan. Ambil baju orang yang dibuang. Berani sok di sini. Betul. Tak punya kemampuan. Berani memeras kami? Arga Saputra, uang yang kau pinjam dari Nadia, kapan kau kembalikan? Dan pemerasanmu juga harus dihitung. Aku tak punya uang. Kalau tak kasih 500.000, aku tak akan pergi. Aku mati di sini. Ya, kami tak akan pergi. Kalau tak kasih 500.000, kami akan mengganggu di sini. Kalian tak akan tenang. Kalian pikir dengan berlagak tak tahu malu, bisa dapat uang? Terlalu naif. Kalian berdua brengsek. Berani mengamuk di rumahku. Lihat bagaimana aku menghajar kalian. Kalau masih ribut, kami laporkan polisi. Masuk ilegal, pemerasan. Cukup buat kalian mendekam bertahun-tahun. Lapor polisi? Laporkan saja. Aku bilang kalian menindas. Orang bangkrut. Opini publik memihakku. Baiklah, kami akan datang setiap hari, mengganggu di depan rumahmu. Kami juga akan ke grup Wijaya, berbuat gaduh di sana. Biarkan semua orang tahu. Nadia Wijaya itu orang tak tahu balas budi.
Aku sudah bangkrut. Sudah tak punya apa-apa, jadi tak takut. Kalau tak kasih aku 500.000, aku akan terus mengganggumu. Oke, kalau kalian tak mempan dibujuk halus, aku telepon polisi sekarang. Telepon polisi juga percuma. Aku akan bilang kalian yang ganggu aku. Opini publik pasti akan memihakku. Kalau kalian tak mau repot, lebih baik berikan uangnya padaku. Kamu pikir publik akan memihak kalian? Aku punya banyak cara untuk buat kalian bukan cuma masuk penjara, tapi juga tak bisa angkat kepala selamanya. Publik memihakmu? Perkataan pasangan brengsek seperti kalian. Siapa yang mau percaya? Kami sungguh-sungguh. Besok kami akan ke pintu Grup Wijaya. Lihat saja kalian menghadapinya. Coba saja kalian pergi. Aku jamin, kalian bahkan tak akan bisa masuk ke gerbang Grup Wijaya. Langsung diusir satpam. Jangan telepon polisi. Kalau aku ditangkap, aku akan langsung cari wartawan untuk bongkar perbuatan keluarga Wijaya menganiayaku. Biar keluarga Wijaya dan Mahendra kehilangan muka semua. Nadia Wijaya, kami sudah cukup sengsara. Keluarga Saputra bangkrut, tak punya apa-apa. Kasihanilah kami. Berikan kami 500.000 ya. Kasihan kalian. Dulu waktu kalian merencanakan jahat padaku, kenapa tak kasihani aku? Sekarang sadar, sudah terlambat. Kalian pikir opini publik akan memihak kalian? Aku di sini punya bukti rencana jahat kalian pada Nadia dan pengalihan aset Grup Saputra. Kamu bohong. Kamu pasti tak punya bukti. Jangan coba-coba menakutiku. Benar. Buktimu pasti palsu. Berani coba kirim sekarang. Mau aku kirim sekarang? Baik, kusanggupi. Begitu dapat pesanan Grup Wijaya, tinggalkan Nadia Wijaya. Itu orang... Itu bukan aku. Ini kalian yang palsukan. Palsu. Lihat sendiri. Ini bukti kamu mengalihkan aset Grup Saputra. Setiap transaksi tercatat jelas. Walaupun dia jahat padamu, tak boleh hancurkan Grup Saputra. Kami tetap berhak minta ganti rugi. Dia dapat hukuman setimpal. Aku tak pakai uang keluarga Saputra. Kenapa harus ganti rugi? Ngawur sekali. Kami belum minta ganti rugi batin dari kalian, sudah baik. Kalian masih berani minta ganti rugi? Keterlaluan kurang ajar. Sungguh tak tahu terima kasih. Sudah begini keadaannya. Masih berani minta uang dari kami. Tak terselamatkan lagi. Walau aku salah, kamu harus bayar aku. Kalau tidak, aku akan ungkap masa lalumu sebagai perempuan. Betul. Kami punya foto lamamu. Nanti kami unggah online. Biar semua lihat betapa jeleknya kamu. Siapa berani ungkap? Aku buat dia tak bisa angkat kepala. Dulu aku perempuan lalu, aku bangkit sendiri. Apa memalukan? Justru kalian, hidup dari tipu dan pemerasan, pantas dihujat semua. Kami tak mau 500.000, cukup 200.000. Kalau tidak, kita hancur bersama. Kenapa turun harga? Harusnya minta 500.000. Apa kamu takut? Kamu tahu apa? Bukti ada pada mereka. 200.000 lebih baik. 200.000 terlalu sedikit. Kami susah datang. Cuma dapat 200.000? Aku tak setuju. Kalian datang memeras atau bertikai. Sungguh menggelikan. Meski turun harga, harus 300.000. Kurang sedikit pun tak boleh. Kalau tidak, kami tetap ungkap fotonya. Betul, 300.000. Ini batas kami. Kalau tak beri, sekarang kami unggah online. 300.000? Kalian pantas? Kamu tipu aku 100.000. Aku tak minta bayar. Sudah cukup. Sekarang kamu masih berani tipu 300.000? Benar. Kalian berdua makhluk tak tahu malu? Masih berani minta uang? Pergi sana. Kalau masih berani macam-macam, aku laporkan polisi. Bikin kalian masuk bui. Kamu nggak kasih ya? Aku sekarang telepon, wartawan. Bongkar kalian menghancurkan Grup Saputra. Dan menindas kami. Halo, wartawan Santoso? Cepat datang ke rumah keluarga Wijaya. Nanti terlambat. Lihat, wartawan akan datang. Kalau nggak mau dibongkar, cepat kasih 300.000 yuan. Kapan wartawannya datang? Kami nggak bisa tunggu lama. Atau langsung kami unggah fotonya. Jangan pura-pura. Kamu nggak telepon siapa-siapa. Telepon dari ponselmu. Ke wartawan tadi, nggak nyambung. Kak Arga, apa kamu beneran telepon wartawan? Dia beneran bakal datang? Diam. Aku cuma nakutin mereka. Nanti kalau mereka takut, mereka kasih uang. Nakutin kami? Pakai trik receh gini? Nggak bakal mempan. Wartawan nggak datang pun, kami ada cara lain. Kami unggah di medsos, bikin video pendek, juga bisa bongkar kalian. Aku akan unggah fotomu sekarang juga biar semua lihat. Betapa munafiknya kau, ditambah perbuatanmu. Menghancurkan Grup Saputra, dan menindas kami. Semua akan kusebar online, biar kau jadi bahan hinaan di internet. Silakan unggah saja. Di sini aku punya bukti kalian memeras kami. Dan saling bertikai. Rekaman dan video. Kalau berani unggah, aku akan sebarkan. Semua bukti ini. Mari kita lihat. Akhirnya siapa yang hancur? Kak Arga, kita berhenti saja. Dia punya bukti. Kita tak akan untung. Kamu pengecut banget. Kita sudah melangkah sejauh ini. Usaha kita sebelumnya, sia-sia dong. Kita bertahan sedikit lagi. Mereka pasti menyerah. Bertahan buat apa? Mereka punya bukti. Mahendra juga punya pengaruh. Aku tak bisa lawan mereka. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu serakah dan menghasutku untuk memeras, aku tak akan sampai seperti ini. Aku, salahku. Jelas-jelas kamu yang tak rela dan ingin dapat uang. Sekarang malah menyalahkanku.
Kalian memang pasangan yang serasi. Bertengkar boleh, tapi niat memeras tetap sama saja. Sayangnya, tunggu berapa lama pun, kalian tak akan dapat sepeser pun. Aku kasih kesempatan terakhir, sekali ini. Pergi sekarang juga, atau tunggu dilaporkan ke polisi. Jangan buang-buang waktu kami. Bagaimanapun juga, ganti rugi harus ada. Kurang sedikit pun tidak boleh. Bahkan jika kami dituntut, kami akan menyeretmu juga. Jangan laporkan aku ke polisi. Ayahku kan teman lamamu. Kau lihat aku tumbuh besar. Putrimu sendiri menjebakku sampai begini. Tega kau? Kalau ayahku tahu, putrimu menghancurkanku sampai begini, pasti tak akan membiarkanmu. Benar, Om Wijaya. Arga Saputra sudah cukup menderita. Coba kau nasihati Nadia Wijaya. Beri kami sedikit uang. Kami janji, takkan ganggu lagi. Paman Saputra paling sayang Arga Saputra. Kalau tahu dia dizalimi, pasti marah besar. Nanti keluarga Wijaya bisa kena masalah. Aku dan ayahmu memang teman lama, tapi kau menjebak putriku, belum kuputihkan hitungan. Berani kau menyebutnya lagi? Kalau ayahmu tahu, kau menghitung orang, menghancurkan grup Saputra, pasti dipukul kemati-matian. Jangan bawa-bawa nama ayahmu untuk menekan kami. Kalau dia benar-benar menghargaimu, pasti tak akan biarkan kau menempuh jalan bengkok. Sekalipun ayahmu datang, tak akan berguna. Kau menjebak Nadia, datang untuk memeras. Siapapun yang datang tak akan berguna. Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kalian akan menyesal nanti. Baik. Kalau dia sedang dalam perjalanan, aku akan telepon ayahmu. Tanyakan, apakah dia benar-benar akan datang. Ini... Jangan telepon. Ayahku, dia masih di perjalanan. Kak Arga, benarkah Paman Saputra sedang di jalan? Haruskah kita tunggu dia lagi? Diam. Ayahku sedang di jalan. Nanti mereka pasti kasih aku uang. Jangan pura-pura. Kamu sama sekali tak beritahu ayahmu. Dia takkan datang, kan? Aku tidak. Dia pasti datang. Tunggu saja. Nanti jangan sesal. Oh ya, aku telepon sekarang. Biar semua dengar, apa ayahmu benar di jalan. Jangan berlagak. Kalau ayahmu datang, akan kutanya. Bagaimana dia besarkan? Anak tak tahu balas budi sepertimu. Sungguh tak tertolong. Sudah begini, masih bohong. Tidak tahu malu? Halo, Paman Saputra. Ini Mahendra. Mau tanya, apa Anda sedang ke rumah Nadia? Direktur Mahendra, aku tak ke rumah Nadia. Arga, anak durhaka itu buat onar lagi. Ayah! Kenapa bilang begitu? Bukankah janji akan bantu aku? Durhaka, sudah kukatakan, hiduplah jujur. Kamu menipu orang lain, menjatuhkan grup Saputra untung kau belum mati. Masih mau kemas memeras. Mimpi. Lihatlah, ayahmu sendiri tak mau bantu. Kau masih berpura-pura di sini. Lucu sekali. Kini tak ada pelindung. Masih mau memeras kami. Mungkin menurutmu, Kak Arga, kita harus gimana? Paman Saputra itu tak mau bantu kita. Kita pasti kalah lawan mereka. Gimana ini? Mau gimana lagi? Meski tanpa ayahku, uang itu harus kudapat. Ternyata, kau masih tak menyerah. Harus tunggu dilaporkan. Masuk penjara, baru kau berhenti, ya? Aku tak akan menyerah. Aku harus dapat uangnya. Kalau tidak, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap di sini. Selama tak ada uang, aku tak akan pergi. Benar, kita akan bertahan. Lihat siapa yang tahan. Kalian tak bisa selamanya halangi kami di depan pintu. Kalian berdua bajingan, sungguh keterlaluan. Berani mengganggu di rumahku. Jika kalian tetap di sini, kami akan panggil polisi. Sampai polisi datang bawa kalian pergi. kira dengan bertahan. Bisa dapat uang? Terlalu naif. Kami ada waktu untuk kalian. Aku temani. Lihat siapa yang menyerah. Atau polisi yang tiba. Kak Arga, haruskah kita terus begini? Bagaimana kalau polisi datang? Takut apa? Terus begini, masih ada kesempatan dapat uang. Kalau pergi, 1 sen pun tak dapat. Baik, kalian mau begini, aku tak akan sungkan. Aku akan telepon polisi sekarang. Telepon saja, aku akan tetap begini. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Aku tak akan sungkan. Aku akan telepon polisi sekarang. Telepon saja, aku akan tetap begini. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kalian punya 5 menit. Segera pergi. Atau aku akan melaporkan kalian karena masuk secara ilegal dan pemerasan. Akan kugugat kalian. Nanti, tak hanya tak dapat 1 sen pun, tapi juga masuk penjara. Hitung sendiri. Kami serius. Bukan cuma ancaman. Begitu 5 menit habis, kami langsung telepon polisi. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Ribet kalau polisi benar-benar datang. Sekarang semuanya hancur. Tidak boleh. Pergi begitu saja sangat merugi. Kita belum dapat 100.000 itu. Tunggu lagi, mereka pasti akan menyerah. Aku tak akan memberi kalian terlalu banyak waktu. Sekarang menghitung waktu. 5 menit lagi, polisi akan langsung tiba. Kalian berani lapor polisi? Saya akan bocorkan aib grup Mahendra. Saya punya bukti Mahendra menekan perusahaan lain. Nanti, grup Mahendra juga akan hancur. Kita sama-sama hancur. Ya! Kami punya aib grup Mahendra. Kalau engkau paksa kami,
kita sama-sama binasa. Aib grup Mahendra yang kau pegang. Semuanya palsu. Bahkan kalaupun asli, tak akan mengguncang apa-apa. Coba saja. Saya tidak memalsukan. Saya benar-benar punya bukti. Kalian berani lapor polisi? Saya langsung bocorkan. Kalau memang punya bukti, sudah lama kau tunjukkan. Ngapain tunggu sampai sekarang? Berhentilah berakting di sini. Pergi sekarang juga, atau dibawa inspektur. Tidak ada pilihan ketiga. Kau sama sekali tidak punya AIB Group Mahendra. Dari awal sampai akhir semua itu hanya kebohongan buatanmu. Kau pikir dengan begitu bisa memeras kami? Kau benar-benar punya bukti atau tidak? Kau terus membohongiku. Sudah kubilang tidak usah datang. Kau yang maksa datang. Nah, sekarang kita tidak hanya tidak dapat uang, tapi juga akan dilaporkan ke polisi. Kau ini brengsek. Mana aku tahu mereka sekeras ini? Kalau bukan karena dulu kau terus membujukku, bilang pasti dapat uang. Kau yang brengsek. Kalau bukan karena kau pakai baju lama Nadia Wijaya, setelah ketahuan, jadi panik sendiri, mana mungkin kita tidak dapat uang? Kami tak mau uang, tapi jangan lapor polisi. Juga jangan bocorkan soal pemerasan hari ini. Sekarang baru takut? Dulu kalian datang menuntut penjelasan saat memeras kami. Kenapa tak takut? Semua perbuatan kalian hari ini sudah kami rekam suaranya dan kami ambil videonya. Meski kalian pergi, nanti kami tetap bisa menuntut kalian. Kami salah, kami tak seharusnya memeras. Kami pergi sekarang, tak akan ganggu lagi. Benar-benar. Kami salah. Kami tak berani lagi. Tolong jangan tuntut kami. Kami pergi sekarang. Pergi? Kalau berani cari masalah lagi, aku pasti tak akan beri ampun. Bahkan, akan kusebar aib kalian ke internet. Dan kutuntut kau. Nadia Wijaya, kau tunggu saja. Aku takkan biarkan ini. Ayo pergi. Dua anak ini sungguh merepotkan. Akhirnya pergi juga. Sungguh tak tahu diri. Kalau bukan karena menghormati ayahnya. Pasti ku masukkan ke ruang tahanan. Nadia, selama ada aku, kalau mereka berani ganggu lagi, aku pasti tak akan membiarkan mereka. Aku tak takut mereka kembali. Yang kukhawatirkan Arga Saputra, kalau terdesak, bisa melakukan hal nekat. Kalau dia berani datang, akan kubuat dia membayar 2 kali lipat untuk perbuatannya hari ini. Kak Arga, kita masih mau lanjut lagi? Mereka terlalu kuat. Ayo lagi. Aku harus bikin Nadia Wijaya bayar. Keluarga Wijaya dan keluarga Mahendra, tak satu pun akan kulepaskan. Ayo. Sayang. Ada apa? Senang sekali? Ayah, bisa nggak tunggu sebentar? Lagi ngobrol sama Mahendra? Kalian berdua, kok tiap hari selalu mesra banget sih? Urusanku sendiri. Aku sebagai ayah, peduli sama anak perempuan kenapa? Ayah, jangan terlalu khawatir. Mahendra bentar lagi sampai. Aku mau keluar sambut dia. Aku temani kamu. Ke depan sambut Mahendra. Aduh. Urusan pasangan muda, kamu ikut campur apa sih? Lihat kamu ngomong apa? Aku ayahnya. Mahendra juga calon, menantu idamanku. Aku keluar sambut dia. Ada apa lagi? Ayah. Nggak usah repot-repot. Kamu di rumah aja, nonton TV. Saluran belanja lansia, sudah aku atur buat kamu. Kak Arga, kita udah nunggu di sini. Lebih dari sejam. Kamu yakin Nadia Wijaya bakal keluar? Sudah ketahuan Mahendra hari ini mau makan di rumah Nadia Wijaya. Nadia Wijaya pasti keluar. Datang-datang. Cepet-cepet. Nadia Wijaya, kamu hancurkan keluargaku. Hari ini, aku ambil kembali segalanya. Mahendra, kok cuma kamu sendiri? Mana anakku? Katanya dia mau menyambutmu. Aku baru parkir. Nggak lihat dia. Kemana dia? Aku telepon dulu. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kenapa ini? Nggak ada yang angkat. Arga Saputra. Clara. Kenapa kalian ikat aku? Mau apa? Balas dendam. Beberapa hari nggak ketemu, Clara. Setelah grup Saputra bangkrut, kamu malah makin berisi. Diam. Kalau bukan kamu yang paksaku makan kue di pesta nikah, mana mungkin aku gendut. Nadia Wijaya. Sudah diikat. Masih nenggak mau kalah? Kalian berdua, Selingkuh dan serong. Berbuat bejat. Nggak takut ketahuan? Berani ikat aku? Nadia Wijaya. nggak nyangka? Kita ketemu lagi? Rupanya aku terlalu baik. Cuma bikin keluarga Saputra bangkrut? Ternyata belum cukup.
untuk bikin kalian berdua berhenti. HP ku dapat pesan tolong dari Nadia. Aku Aku juga juga dapat. Sial. Berani ada orang yang nekat culik anakku. Ayo, cepat selamatkan Nadia. Ayo, Nama baikmu hancur. Kalian berdua si manis. Masih tak tahu menyesal. Kamu, Mbak Cantik. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Kamu sendiri, Matre. Hatimu bejat. Masih mau semua ini. Salahkan aku. Nadia Wijaya. Salahmu. Kalau kamu tak membongkarku, aku sudah dapat pesanan grup Wijaya. Kalau aku tak tahu rencana jahatmu, sekarang aku pasti sudah dibodohi olehmu. Diam! Kamu hancurkan segalaku. Hari ini kau kubuat membayar mahal. Arga Saputra, lihat kamu jadi apa? Kamu cuman pengecut yang cuman berani mukul perempuan. Coba katakan lagi. Nadia Wijaya, kamu sombong sekali. Kenapa sekarang takut? Aku sarankan kalian berhenti. Kalau tidak, nanti orang tuaku datang. Kalian semua mati. Aku berani culikmu? Kau pikir aku takut mati? Kau mau bangkrutkan aku, jadikan aku si manis selamanya. Mending aku mati. Arga, jangan bicara lagi. Cepat telepon, minta tebusan ke keluarga Wijaya dan Mahendra. Terlalu lama bahaya. Iya, uang tebusan. Begitu ku dapat uangnya, kau kurasuh baik-baik Nadia Wijaya. Arga, kau jangan mimpi. Coba ulangi lagi. Kau pikir aku tidak bisa membuatmu tidak keluar dari sini? Siapa yang berani? Siapa yang berani? menyakiti putri kesayanganku? Kau benar-benar cari mati. Nadia, kau baik-baik saja? Aku tahu kalian akan datang menyelamatkanku. Nadia sayang, ibu hampir mati ketakutan. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Arga Saputra, berani-beraninya kau menculik putriku. Kau tidak takut mati? Jangan buang-buang kata dengan orang seperti ini. Kalau dia sudah berani melakukan hal seperti ini, dia harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi? Rumahku sudah hilang, perusahaanku juga bangkrut. Yang tak punya apa-apa tak takut kehilangan. Kalau berani, bunuh aku hari ini. Kalau tidak, Nadia Wijaya, aku pasti akan memberimu pelajaran. Arga Saputra, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh Nadia, satu helai rambut pun, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Aku punya banyak cara untuk membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Bawa pasangan kekasih ini ke Satuan Penegak Hukum. Mereka menculik putriku. Biarkan mereka menghabiskan sisa hidup di ruang tahanan kecil. Jangan, tidak. Ini bukan urusanku. Ayo, kita pulang.